Semangat pagi. Saya akan mengawali dengan berbagi informasi yang saya dapatkan mengenai petir. Karena beberapa hari ini di tempat kami sudah mulai sering hujan dan saya pun mendengar bunyi petir. Ketika bunyi itu sungguh besar, itu seringkali menakutkan sepertinya. Tetapi sesungguhnya dengan adanya petir atau halilintar, Tuhan sementara memberikan yang terbaik bagi manusia. Nah, petir atau halilintar ini merupakan cahaya kilatan yang terjadi di udara yang juga disertai suara gemuruh yang besar yang kita rasakan. Dengar itu sepertinya tanda akan hujan ataupun petir ini berlangsung selama hujan turun. Fungsinya adalah ketika ada cahaya kilatan yang terjadi, ada suatu perubahan di udara yang juga menimbulkan adanya sinar gamma. Sinar gamma ini terjadi dengan mengganggu kestabilan oksigen dan nitrogen. Nah, lebih lanjut lagi, dengan mengganggu kestabilan oksigen yang ada di udara, maka oksigen itu kan nama lainnya O2, dia akan terpecah dan membentuk O3 atau O3 sama dengan ozon. Kita tahu ozon adalah lapisan pelindung bumi dari sinar ultraviolet matahari yang merugikan. Luar biasa Tuhan kita ini memikirkan sampai hal yang terkecil untuk kebutuhan kita. Semakin banyak O3 yang terbentuk melalui petir atau kilat ini, maka semakin teballah lapisan ozon yang akan terbentuk. Manfaat selanjutnya, petir ini juga menguraikan kestabilan dari nitrogen yang ada di udara. Maka, nitrogen akan berubah menjadi senyawa nitrat. Senyawa nitrat ini dengan awan masuk melalui air hujan yang turun ke bumi kita ini, dan senyawa nitrat ini diserap oleh tanah, berfungsi untuk menyuburkan tanah. Nah, banyak ya manfaatnya ternyata. Lalu yang terakhir adalah membunuh bakteri dan kuman-kuman yang ada di udara kita. Makanya seringkali ketika sudah selesai turun hujan dan ada juga petir yang menyambar, ketika hujan reda, kita merasakan bahwa udara di sekitar kita itu rasanya segar sekali untuk dihirup. Betul ya? Inilah perhatian Tuhan bagi kita semua. Saya pun sangat bersyukur untuk hal ini. Setelah mengetahui fungsinya, saya mulai menyadari itu bukannya karena hal yang mengerikan, tetapi sebenarnya itu lebih banyak manfaat bagi kita manusia. Inilah yang membuat kita bersyukur. Mari terus kita lakukan hari demi hari. Kita mulai dengan hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, kelanjutan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 16 Agustus berjudul Janganlah kita bermegah dalam diri kita, dengan ayat inti yang tertulis di dalam Yeremia 9 ayatnya yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Semua kebanggaan atas jasa dalam diri kita tidak pada tempatnya. Perintah itu bukan, biarlah dia bermegah dalam dirinya sendiri, tetapi di dalam Tuhan. Maka tidak ada dasar bagi manusia untuk memegahkan diri mereka sendiri. Untuk setiap berkat yang mereka nikmati, untuk setiap kualitas baik yang mereka miliki, mereka berutang budi kepada rahmat Kristus. Tidak seorang pun seharusnya meninggikan diri sebagai memiliki kebijaksanaan atau kebenaran. Mereka yang memiliki pengalaman terdalam dalam hal-hal Tuhan, dialah yang terjauh dari kesombongan atau memegahkan diri. Mereka memiliki pemikiran yang paling rendah tentang diri, dan konsep tertinggi adalah kemuliaan dan keunggulan Kristus. Ketika mata kita tertuju pada surga dan memiliki pandangan yang jelas tentang karakter Kristus,
kita akan meninggikan Tuhan Allah dalam hati kita. Ketika seseorang menjadi akrab dengan sejarah penebus, ia menemukan dalam dirinya sendiri cacat yang serius. Ketidakserupanya dengan Kristus begitu besar, sehingga dia melihat perlunya perubahan radikal dalam hidupnya. Ia harus tetap belajar dengan keinginan untuk menjadi sama seperti teladan agungnya. Dia menangkap tatapan semangat dari tuannya yang terkasih. Dengan memandang, dia berubah menjadi gambar yang sama. Bukan dengan berpaling darinya kita meniru kehidupan Yesus, tetapi dengan berbicara tentangnya, dengan memikirkan kesempurnaannya, dengan berusaha untuk memperbaiki selera dan meninggikan karakter, dengan mencoba melalui iman dan kasih, dan dengan sungguh-sungguh usaha yang gigih untuk mendekati teladan yang sempurna. Dengan memiliki pengetahuan tentang Kristus, kata-katanya, kebiasaannya, dan pelajaran pengajarannya, kita meminjam kebaikan-kebaikan karakter yang telah kita pelajari dengan cermat dan menjadi diilhami oleh Roh yang telah begitu kita kagumi. Yesus menjadi bagi kita menyolok mata di antara selaksa orang. Dia yang segala sesuatu padanya menarik. Aplikasi bagi kita hari ini, mari kita lebih merendahkan diri kita, tidak menyombongkan diri, tetapi kita akan terus meninggikan Yesus Kristus dalam setiap perbuatan kita, terutama kata-kata kita. Caranya, ketika kita dipuji oleh orang, apapun yang kita lakukan seperti menyanyi, bermain musik mungkin, ataupun ahli berpidato. Ketika orang mulai memuji, bagus sekali ya lagu yang telah kamu nyanyikan, indah sekali permainan musik pianomu. Biasanya kebanyakan dari kita, iya saya sudah les bertahun-tahun. Tapi kita ganti jawaban pertama ketika orang memuji adalah puji Tuhan. Selalu awali kalimat kita dengan puji Tuhan, karena Tuhan baik, saya dapat melakukannya. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan pagi ini yang sangat menguatkan, mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang begitu baik, yang terus memperhatikan setiap kebutuhan kami. Kami berterima kasih dan bersyukur bahwa Tuhan selalu ada di samping kami dalam melewati segala sesuatu hingga pencobaan yang paling berat. Dalam hal yang tidak kami mengerti, sesungguhnya Tuhan terus merencanakan yang terbaik. Kami juga bersyukur dalam hujan kami mendengar bunyi petir. Ternyata itu adalah salah satu bentuk perhatian Tuhan bagi kami. Biarlah dalam setiap keseharian kami akan selalu memiliki hal yang kami syukuri untuk kebaikan Tuhan. Inilah doa permohonan kami, tolong berkatilah setiap hal yang kami lakukan sepanjang hari ini agar dapat berkenan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Seperti biasa, Anda pun dapat menyampaikan usulan doa di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu lagi esok hari, kiranya Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi kita dan kita dapat menyadarinya. Tuhan memberkati. Amin.